Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Arif, kalau mau dimulai. Terdengar suara saya, Ustaz? Ya, terdengar. Apa Ustaz agak sedikit berisik karena apa namanya di rumah ini jaringannya agak lelet, jadi ini di dekat rumah di gedung Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atan hasanatan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Riwayat Tirmizi, dia berkata hadisnya hasan. Ada sebagian cetakan dikatakan sahih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Salawat serta salam semoga selalu Allah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada para putra-putrinya, pada istri-istri beliau, pada para keluarganya, para sahabat Nabi, tabi'in, dan semoga sampai kepada kita dan Allah memberi kita bersama mereka. Ya Allah. Insyaallah di siang hari ini di jam yang seharusnya jam 2.15 waktu Jepang dan jam 12.15 waktu Indonesia Barat, agak sedikit mundur karena berbagai persiapan. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan Al-Ustadz Sufyan Khalidul Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah memudahkan Ustadz dan tim dalam kajian hari ini. Agi saya sedikit berisik menumpang di gedung dekat rumah ya, karena jaringan di rumah sedang tidak stabil. Insya Allah di pertemuan
ketiga ini Ustadz Sofyan Khalidullah akan melanjutkan pembahasan serial akidah dasar Islam dalam kitab Qawaidul Arba. Insya Allah waktunya akan berjalan sampai waktu asar dan nanti biasanya setelah asar di jeda asar dilanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin untuk mempercepat waktu, Tafadhol Ustaz, dipersilahkan. Afwan, mic Ustadz termute. Apa Ustadz mic-nya belum di-unmute? Assalamualaikum Ustadz, apa mic-nya belum dinyalakan untuk tim Ustadz apa? Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dosa syirik. Kita akan memasuki kaidah yang ketiga dan keempat. Penulis Risalah Al-Qawaidul Arba, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala berkata, wal qaidatu ats-tsalitsatu, kaidah yang ketiga, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus di tengah-tengah manusia yang berbeda-beda ibadah mereka. Minhum man ya'budul malaikata, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya'a was-salihina, dan di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ahjara wal asjara, dan di antara mereka ada yang menyembah batu-batuan dan pepohonan. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamara,
Dan di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Inilah jemaah sekalian kaidah. Apa makna kaidah ini? Maknanya adalah siapapun yang mereka sembah selain Allah itu adalah syirik. Tidak ada bedanya. Orang yang menyembah para nabi, malaikat, orang-orang soleh, dengan orang yang menyembah batu-batuan, pepohonan, matahari, bulan, dan bintang, dan setan sekalipun. Semuanya dalam agama Allah, agama yang diturunkan oleh Sang Pencipta, dihukumi sebagai orang-orang musyrik. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW diutus, mereka semuanya diajak untuk masuk Islam, diajak untuk menjadi orang yang beriman. Karena mereka bukan orang beriman. Mereka orang kafir dan orang-orang musyrik, orang yang melakukan dosa terbesar. Yang disebut dengan istilah dosa kekufuran dan kesyirikan. Inilah jemaah sekalian makna kaidah yang ketiga. Jadi Allah tidak boleh dipersekutukan dengan siapapun. Berdoa misalkan adalah ibadah yang sangat agung. Hanya boleh kita berdoa kepada Allah yang satu saja. Karena Rasulullah SAW menegaskan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sehingga kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah karena ibadah itu milik khusus Allah. Sama saja, kita nggak boleh berdoa kepada berhala, pepohonan, batu-batuan, begitu pula kepada setan. Juga kita nggak boleh berdoa kepada malaikat, kepada nabi, kepada wali, kepada orang-orang soleh. Tidak ada bedanya jemaah sekalian. Semua itu adalah kesyirikan. Karena ayat-ayat yang melarang syirik itu dalam bentuk umum. Contoh jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Artinya, apapun itu tidak boleh dipersekutukan dengan Allah. Tidak ada yang Allah berikan pengecualian. Orang yang menyembah selain Allah, siapapun dia, apapun itu selain Allah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena larangan datang dalam bentuk umum. An-nakiratu fi siyaqi an-nahyi. Kata nakirah dalam konteks larangan memiliki makna umum, tidak ada pengecualian. Ini satu. Yang kedua, Rasulullah SAW ketika berdakwah, beliau disuruh oleh Allah mendakwahi semua manusia, siapapun yang mereka sembah. Mari kita lihat dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis bahwa di masa Nabi SAW manusia menyembah kepada macam-macam sesembahan mereka yang berbeda-beda. Semuanya dianggap sama oleh Rasulullah SAW, orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang mesti diajak beriman. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah, dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, yaitu tidak ada lagi kesyirikan. Dan agama seluruhnya hanya bagi Allah. Agama artinya ibadah, hanya untuk Allah semata. Surat Al-Baqarah ayat 193. Ayat ini datang dalam bentuk umum. Allah memerintahkan
Nabi Muhammad SAW untuk memerangi semua yang menyembah kepada selain Allah. Semua yang melakukan dosa syirik. Karena ibadah hanya boleh diberikan untuk Allah semata. Namun tentu makna perangi di sini bukan perangi begitu saja. Tetapi diawali dengan dakwah terlebih dahulu, dinasihati dengan baik, diajak untuk beriman, diselamatkan dari api neraka. Dan ada syarat-syarat yang sangat ketat dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Baik. Jadi ayat ini menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahi dan memerangi semua yang menyembah kepada selain Allah, tidak dibeda-bedakan. Kemudian kita lihat lagi dalil-dalil secara terperinci. Bahwa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau dakwahi itu macam-macam yang mereka sembah. Semuanya beliau dakwahi karena semuanya adalah orang-orang musyrik. Wa dalilu syamsi wal qamari qauluhu ta'ala. Dalil penyembahan kepada matahari dan bulan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Dan di antara tanda-tanda keagungan serta kebesaran Allah adalah adanya malam dan siang. Juga adanya matahari dan bulan. Maka janganlah kamu sujud kepada matahari dan bulan. Surat Fussilat ayat ke-37. Ayat ini turun karena adanya orang-orang yang menyembah matahari dan bulan. Dan lebih khusus lagi, Rasulullah SAW melarang kaum muslimin sholat di dua waktu, yaitu ketika matahari sedang terbit dan ketika matahari sedang terbenam. Alasannya apa? Hina idzin, kata Nabi SAW, ketika itu yasjudulahal kuffar, orang-orang kafir bersujud kepada matahari. Wa dalilul malaikati, adapun dalil adanya penyembahan kepada para malaikat, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, dan Allah tidak menyuruh kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan-Tuhan kalian. Tapi kenapa kalian melakukan itu? Surat Ali Imran ayat ke-80. Sama saja, walaupun mereka menyembah malaikat dan para nabi, tetap mereka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melakukannya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Wa dalilul anbiya qauluhu ta'ala. Juga dalil adanya penyembahan kepada para nabi, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, dan ingatlah ketika Allah akan berkata kepada Nabi Isa alaihissalam kelak di hari kiamat, wahai Isa putra Maryam, Yesus putra Maria, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, sembahlah aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah? Ini kelak Allah akan tanyakan kepada Nabi Isa alaihissalam di hari kiamat, dan akan disaksikan oleh umat Nasrani. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umat Nasrani di masa beliau hidup. Dan kita juga menyampaikan kepada umat Nasrani di masa sekarang. Ini tugas kita, melanjutkan tugas Rasulullah SAW. Dan kaum Nasrani itu menyembah seorang yang mulia, seorang nabi. Akan tetapi mereka tetap dianggap sebagai orang yang tidak beriman. Makanya turun ayat ini untuk menasihati mereka. Qala, Nabi Isa akan menjawab, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah. Tidaklah patut bagiku untuk mengatakan apa yang bukan hakku. Saat itu umat Nasrani menyesal, tapi sudah terlambat.
Lalu Nabi SAW berkata, Allah sebutkan dalam ayat ini, in kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku benar mengatakannya, tentu engkau telah mengetahui, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau maha mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Surat Al-Maidah ayat 116. Ayat ini dan ayat sebelumnya merupakan dalil adanya penyembahan terhadap para nabi. Maka ayat ini mengingatkan, walaupun yang disembah seorang nabi yang mulia, itu tetap dihukumi sebagai dosa terbesar, yaitu dosa kesyirikan dan kekufuran. Wa dalilu salihina qauluhu ta'ala. Adapun dalil adanya penyembahan kepada orang-orang soleh, kepada para wali Allah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Orang-orang soleh yang mereka sembah itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka, yaitu melakukan amal soleh. Siapa di antara mereka yang paling dekat dan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut azabnya. Surat Al-Isra ayat ke-57. Jadi ayat ini bercerita tentang adanya orang-orang soleh yang disembah. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksud orang-orang soleh di sini adalah Nabi Isa alaihissalam dan ibunda beliau, juga Uzair. Nabi Isa disembah oleh Nasrani, begitu pula ibunda beliau disembah oleh Nasrani, dan Uzair disembah oleh orang Yahudi. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksud solihin di sini, makhluk yang soleh adalah para jin yang sudah masuk Islam. Para jin itu sejak mereka kafir disembah oleh manusia. Manusia tidak menyadari ternyata para jin itu malah masuk Islam. Sebagaimana yang Allah ceritakan di surat Al-Jin tentang para jin yang masuk Islam karena mereka mendengarkan dakwah yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua penafsiran ini tidak bertentangan. Yang jelas makna ayat ini adalah tentang orang-orang soleh yang disembah, apakah dia nabi atau wali, apakah dia manusia atau jin, itu ada di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau diperintahkan untuk melarang mereka melakukan perbuatan itu. Iya. Wa dalilul ahjar wal ahjar qauluhu ta'ala. Adapun dalil adanya penyembahan kepada batu-batuan dan pepohonan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra? Terangkan kepadaku tentang Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga. Maksudnya, apakah itu bisa memberi manfaat kepada kalian? Tentu tidak akan bisa memberi manfaat. Surat An-Najm ayat 19-20. Ayat ini mengandung celaan kepada orang-orang musyrik yang menyembah tiga berhala terbesar mereka. Berhala mereka banyak, tapi tiga ini yang terbesar. Patung terbesar dan paling diagungkan oleh orang-orang musyrik Arab dahulu. Dan masih mereka lakukan di masa Nabi SAW diutus kepada mereka. Lata, Uzza, dan Manat. Nah, jamaah sekalian, ada beberapa penafsiran ulama. Pertama, Lata itu merupakan sebuah patung yang mereka pahat dari batu. Terdapat di Taif. Kemudian di sekitarnya ada semacam kuil untuk penyembahan kepadanya. Dan ketika terjadi Fathu Makkah, ketika Nabi SAW telah memerintah Makkah dan sekitarnya, maka beliau memerintahkan untuk dihancurkan. Bukan malah dilestarikan jadi tempat wisata. Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk menghancurkannya. Ini pendapat yang pertama tentang Latah.
Pendapat yang kedua, Lata itu berasal dari kata latta yalutu, yang artinya dia suka mengaduk adonan. Kemudian dia hidangkan kepada jamaah haji. Jadi dia orang baik, suka melayani jamaah haji yang datang. Ketika dia wafat, maka mereka kemudian beribadah di kuburannya. Lalu mereka buat patungnya, pada akhirnya dia disembah. Ini yang kedua. Dan dua penafsiran ini tidak bertentangan. Patung yang mereka sembah itu pada hakikatnya adalah wujud orang soleh yang mereka kagumi. Jadi hakikatnya yang mereka sembah dua. Satu orang soleh, yang kedua batu. Yang mereka pahat menjadi patung. Sedangkan Uzza adalah patung-patung yang dipahat dari pepohonan. Jadi hakikatnya yang mereka sembah adalah pohon. Juga ketika terjadi Fatu Makkah, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk menghancurkannya. Yang ketiga Manat. Manat ini adalah batu besar. Terletak di sebuah tempat antara Makkah dan Madinah. Batu besar jamaah sekalian. Ini yang mereka sembah. Maka tidak ada bedanya. Yang menyembah batu, pepohonan, orang soleh, para nabi, apapun yang mereka sembah selain Allah, tidak ada bedanya. Hukumnya sama. Jadi ini sekaligus membantah syubhat orang yang berdoa kepada para wali. Alasan mereka, kan wali nggak sama dengan berhala. Maka kita katakan, ini dua jawabannya. Pertama, larangan berbuat syirik, larangan bersifat umum. Allah melarang kita mempersekutukannya dengan berhala, Allah juga melarang kita mempersekutukannya dengan wali. Allah tidak membenarkan itu. Karena larangan dari Allah datang dalam bentuk umum. Yang kedua, fakta di masa Nabi SAW bukan hanya berhala yang disembah. Ada orang soleh, Nabi Isa disembah. Para jin yang soleh disembah. Para wali disembah. Tapi Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan adanya penyembahan kepada pepohonan. Wa haditsu Abi Waqidin Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Qala, beliau menceritakan, kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Dan kami ketika itu baru saja meninggalkan kekafiran, baru masuk Islam, makanya belum banyak belajar. Walil musyrikina sidratun yaqufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan orang-orang musyrik yang kami lewati memiliki sebuah pohon sidrah, mereka berdiam diri untuk beribadah di sekitar pohon itu. Dan mereka gantungkan senjata-senjata mereka padanya. Maksudnya untuk mencari berkah, supaya senjatanya jadi sakti, menjadi benda bertuah menurut keyakinan mereka. Yuqalu laha dzatu anwat, sampai pohon itu dinamakan dzatu anwat, pohon untuk mencari berkah dengan cara digantungkan senjata-senjata padanya. Famararna bisidratin, kami pun melewati pohon itu. Faqulna ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, tolong tetapkan untuk kami pohon dzatu anwat untuk menggantungkan senjata supaya senjatanya dapat berkah sebagaimana yang mereka miliki. Jadi kaum muslimin karena baru masuk Islam belum tahu, maka mereka minta seperti yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Rasulullah SAW marah besar dan mengatakan, Allahu Akbar, innaha sunan. Beliau bertakbir, Allahu Akbar, itu kan tradisi-tradisi orang musyrik. Tradisi-tradisi orang musyrik. Kenapa kalian mau ikut-ikutan? Maka di sini ada pelajaran bagi kita.
larangan mengikuti semua tradisi dan budaya orang-orang musyrik. Walaupun orang musyrik itu nenek moyang kita sendiri. Kalau itu merupakan ciri khas kemusyrikan. Ciri khas orang-orang musyrik. Apalagi itu merupakan kesyirikan itu sendiri. Tentu lebih terlarang lagi. Dan itu adalah pintu kepada kesyirikan. Walaupun bukan kesyirikan, tapi bisa menjadi pintu kepada kesyirikan. Hati-hati. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Qultum walladhi nafsi biyadih, kama qalat banu Israel li Musa. Yang kalian katakan tadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sama dengan ucapan Yahudi kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 138. Mereka berkata, Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung-patung untuk kami sembah sebagaimana milik mereka, Tuhan-Tuhan mereka. Qala, perhatikan jemaah sekalian, apa jawab Nabi Musa alaihi salam? Innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Inilah sebab manusia terjerumus dalam kesyirikan karena kebodohan. Bodoh gimana maksudnya? Nggak ngerti matematika, fisika? Bukan. Nggak belajar agama. Walaupun sebenarnya dalam bidang ilmu dunia dia cerdas. Tapi karena dia tidak belajar agama, maka dia pun tersesat. Memang kana qablakum. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Maksudnya Nabi SAW mengingatkan kita, akan ada sebagian umat yang menjadi pengikut orang-orang kafir. Bertasyabbuh, menyerupai mereka. Iya. Inilah jemaah sekalian, dalil-dalil yang menunjukkan di masa Nabi SAW yang disembah oleh manusia bermacam-macam. Dan siapapun mereka dan apapun yang mereka sembah oleh Allah dan Rasulnya dihukumi sebagai orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sehingga mereka diajak untuk beriman, untuk menyembahnya kepada Allah dan masuk Islam. Inilah kaidah yang ketiga. Kita masuk yang terakhir dari kitab ini. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat. Anna musyriki zamanina agladhu syirkan minal awwalin. Bahwasannya orang-orang musyrik di zaman kita ini lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang musyrik dahulu. Li'annal awwalina yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fi syiddah. Karena orang-orang musyrik dahulu mempersekutukan Allah hanya dalam keadaan lapang dan mentauhidkan Allah, mengikhlaskan atau memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja ketika mereka dalam keadaan genting, ketika tertimpa bahaya atau menghadapi bahaya. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun. Sedangkan orang-orang musyrik di zaman kita ini, kesyirikan mereka terus-menerus. Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Seharusnya dalam keadaan sempit bertobat, tapi malah tambah syirik. Ini yang terjadi pada banyak orang musyrik hari ini. Syirkuhum daimun firraha wasyiddah. Kesyirikan mereka terus-menerus dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan menghadapi bahaya. Inilah jemaah sekalian kaidah yang keempat. Kaidah keempat ini maknanya adalah mengingatkan kita dua hal. Satu, berhati-hati. Jangan sampai kita terjerumus dalam kesyirikan. Dan bahwa kesyirikan itu masih ada. Bukan masih ada lagi, malah lebih parah. Ini yang pertama, mengingatkan kita, jangan sampai terjerumus padanya. Yang kedua, mengingatkan kita bahwa di pundak kita ada tugas. Dakwah tauhid harus selalu diserukan dan harus selalu diprioritaskan. Karena banyak orang yang membutuhkan dakwah ini.
Bukan saja orang yang belum masuk Islam sama sekali, bahkan orang yang sudah mengaku Muslim masih melakukan dosa syirik. Masih memerlukan dakwah tauhid, jamaah sekalian. Oleh karena itu, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan para ulama ahli sunnati wal jamaah dari masa ke masa sampai di zaman kita ini selalu memprioritaskan dakwah tauhid. Ini yang beliau inginkan dari kaidah yang keempat. Peringatan bagi kita agar berhati-hati dari bahaya kesyirikan, karena kesyirikan makin parah, dan ingat kita punya tugas berdakwah. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengingatkan bahaya dosa syirik. Nah sekarang jemaah sekalian, apa dalilnya? Bahwa sebagian, bahkan sangat banyak orang musyrik zaman sekarang lebih parah kesyirikannya dibandingkan orang-orang musyrik dahulu. Nanti kita akan sebutkan insyaallah ta'ala dari 4 sisi pandang. Yang pertama adalah yang disebutkan oleh penulis, yaitu orang-orang musyrik dahulu hanyalah mempersekutukan Allah dalam keadaan lapang. Saat mereka tertimpa kesusahan, mereka taubat kepada Allah. Mereka tinggalkan semua sesembahan mereka selain Allah. Waddalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha rakibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahuddina falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Maka apabila mereka naik kapal, yaitu mereka takut tenggelam menghadapi bahaya di tengah lautan, maka mereka berdoa beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Namun tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Ini adalah dalil orang-orang musyrik di masa jahiliyah mempersekutukan Allah hanya dalam kondisi lapang. Saat mereka tertimpa kesusahan, mereka taubat. Mereka mentauhidkan Allah. Tapi jamaah sekalian, orang musyrik hari ini, bahkan yang mengaku muslim sekalipun, masih ada yang berbuat dosa syirik. Dan syirik mereka terus-menerus, nggak pernah taubat. Dalam keadaan lapang mereka berbuat syirik. Contoh jamaah sekalian, mau bersyukur katanya. Disebabkan tangkapan ikan di laut lancar. Tidak ada masalah. Panen sawah lancar. Bersyukurnya kepada siapa? Dewi Sri. Atau kepada setan di laut tersebut. Mereka sebut dia ratu mereka. Bersyukurnya kepada setan jemaah sekalian. Nah, ketika mereka ditimpa musibah, apa mereka bilang? Sepertinya kemarin sesajennya kurang. Jadi bukan malah bertobat, bukan bertobat, malah lebih parah. Tambah lagi sesajennya. Tambah lagi giat upacara peribadahan kepada setan-setan tersebut. Subhanallah. Ini luar biasa. Lebih parah kesyirikannya daripada musyrik jahiliyah. Iya. Dan jemaah sekalian, sesungguhnya ini tidak mengherankan. Karena Rasulullah SAW telah mengingatkan akan datangnya zaman yang semakin buruk. Orang-orang berbuat dosa padanya. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrum min hatta talqaw rabbakum. Tidaklah datang kepada kalian suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim beliau bersabda, la taqumus sa'ah illa ala syirarin nasi. Tidaklah terjadi hari kiamat kecuali menimpa orang-orang yang paling buruk. Jadi berhati-hatilah, jangan sampai kita terjerumus dalam kesyirikan, dan ingat kita punya tugas untuk mendakwahi mereka. Inilah kasih sayang yang sebenarnya. Kita tidak biarkan mereka dalam kesyirikan. Harus kita tegur, harus kita ingatkan
bahwa itu perbuatan salah. Islam menyalahkan itu. Allah menurunkan ajaran dalam Al-Quran bahwa dosa terbesar menyembah kepada selainnya. Sehingga kita tidak boleh melakukannya, kita tidak boleh juga dekat-dekat kepada orang yang melakukan perbuatan itu. Kecuali kita datang ke sana dengan maksud melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Menasihati mereka, mengingatkan mereka. Ini ajaran Islam yang paling mendasar. Tapi kok ada orang yang mengaku muslim mengatakan itu adalah kelakuan kadrun. Itu adalah ajaran Wahabi. Itu adalah radikal. Subhanallah. Itu tidak toleran. Itu intoleran. Padahal itu ajaran Islam yang sebenarnya. Ini sangat disayangkan terjadi jamaah sekalian sehingga perlu kita ingatkan selalu. Itu bukan intoleran. Itu ajaran Islam yang sebenarnya. Kalau kita melihat orang yang menyembah kepada selain Allah, maka kita harus yakin itulah dosa terbesar yang disebut dosa syirik. Yang Allah tegaskan, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya. Dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kepada mereka. Lalu jemaah sekalian, apakah boleh kita bubarkan orang yang melakukan upacara-upacara kesyirikan? Jawabannya tergantung. Kalau dengan cara yang baik, yaitu berdialog, memberikan nasihat, maka itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi dengan cara yang keras, dengan cara yang kasar, tentu tidak boleh. Tentu tidak dibolehkan dalam syariat. Itu justru menjadikan mereka lari dari agama Allah. Membuat mereka tidak mau sadar, tidak mau bertobat. Jadi harus dengan cara yang baik memberi nasihat. Kalau perlu kita kasih hadiah terlebih dahulu. Kita beri nasihat dengan cara yang sopan, yang santun kepada mereka. Bukan kita caci maki mereka, tidak. Baik, ini yang pertama. Sisi yang menunjukkan orang yang melakukan dosa syirik zaman sekarang lebih parah daripada orang-orang musyrik dahulu. Sisi yang lain, sisi yang kedua jemaah sekalian. Orang-orang musyrik dahulu mempersekutukan Allah hanya dalam uluhiyah, yaitu kebanyakan musyrikin Arab dan orang-orang musyrik yang didakwahi oleh Rasulullah SAW. Mereka mempersekutukan Allah umumnya hanya dalam uluhiyah. Adapun dalam rububiyah, mereka beriman kepada Allah. Maksudnya mereka beriman. Allah itu pencipta, Allah itu pemberi rezeki kepada mereka. Allah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman untuk mereka. Itu mereka yakin. Syirik mereka di mana? Dalam uluhiyah, yaitu menyembah kepada selain Allah. Tapi sebagian orang musyrik hari ini, bahkan mayoritasnya, dan di antara mereka masih mengaku muslim, mempersekutukan Allah dalam rububiyah dan dalam uluhiyah sekaligus. Seperti yang kita sebutkan tadi, di antara mereka ada yang meyakini mereka bisa berhasil panen karena dibantu oleh Dewi Sri. Padahal orang-orang musyrik dahulu jamaah sekalian, Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat ke-22, wa anzalna minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan Allah yang menurunkan kepada kalian hujan dari langit. Lalu dengan sebab hujan itu Allah tumbuhkan untuk kalian berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Maka janganlah kalian mempersekutukan Allah padahal kalian mengetahui. Maksudnya jangan kalian menyembah kepada selain Allah. Padahal kalian mengetahui, kalian yakin Allah yang turunkan hujan, Allah yang tumbuhkan tanaman. Jadi syirik mereka bukan dalam keyakinan itu. Syirik mereka dalam peribadahan kepada selain Allah.
Juga sudah kita bahas dalil di kaidah yang pertama surat Yunus ayat ke-31. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absara, dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Maksudnya yang menciptakan manusia dari air mani dan mengeluarkan air mani dari manusia. Siapa yang menciptakan air mani itu? Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaqulunallah, maka mereka akan jawab Allah. Ini orang musyrik dahulu. Mereka umumnya orang musyrik Arab itu tidak mempersekutukan Allah dalam rububiyah. Namun jemaah sekalian, ada orang yang mengaku muslim hari ini, dia meyakini di laut itu ada penguasa tersendiri selain Allah. Yang bisa memberikan rizki kepada mereka, yang bisa mengabulkan hajat-hajat mereka. Yang bisa menolong mereka menghadapi segala mara bahaya. Maka mereka pun menyembahnya dengan cara bermohon kepadanya, membuat upacara sesajen untuknya, atau dengan cara menyembelih sebagai persembahan kepadanya. Ini sisi yang kedua menunjukkan banyak orang musyrik hari ini lebih parah daripada musyrikin jahiliyah dahulu. Sisi yang ketiga, orang musyrik di zaman dahulu, banyak di antara mereka berdoanya kepada orang soleh. Berdoanya kepada orang soleh. Mereka sembah orang soleh. Bahkan patung-patung yang mereka buat adalah perwujudan dari orang-orang soleh. Seperti patung Lata tadi. Dan juga Allah sebutkan di surat Al-Isra ayat 57 tadi. Ulaikal ladzina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Makhluk-makhluk yang mereka sembah itu, mereka sendiri beribadah kepada Allah. Mereka berusaha mendekat kepada Allah dengan melakukan amal soleh. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat? Wa yarjuna rahmatahu, mereka mengharap rahmat Allah. Wa yakhafuna adzab, dan mereka takut azab Allah. Allah sebutkan dalam ayat ini surat Al-Isra 57, yang mereka sembah itu orang-orang soleh. Tapi jamaah sekalian, ada orang musyrik hari ini bahkan masih mengaku muslim yang dia sembah setan. Bahkan setan itu dia yakini penguasa di lautnya, penguasa di gunungnya. Subhanallah, takut kepada setan. Dan gak berani melakukan apa yang membuat setan itu marah. Takut pergi ke pantai pakai baju hijau, nanti setannya marah. Takut kepada setan jemaah sekalian. Mendekatkan diri kepada setan. Lebih parah daripada sebagian musyrikin jahiliyah. Kemudian sisi yang keempat, di antara yang menunjukkan orang-orang yang berbuat dosa syirik hari ini lebih parah daripada musyrikin Makkah atau musyrikin jahiliyah dahulu, adalah orang-orang musyrik dahulu tahu arti la ilaha illallah. Sementara orang musyrik hari ini tidak tahu arti la ilaha illallah, walaupun dia masih mengaku muslim. La ilaha illallah itu bermakna la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Mengamalkan la ilaha illallah harus dengan dua bentuk pengamalan, dua sisi dipenuhi, dua rukun. Yang pertama, yang terkandung dalam la ilaha, menyalahkan dan meninggalkan semua yang disembah selain Allah. Yang kedua, yang terkandung di dalam illallah, menetapkan keimanan kita dan memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata. Ini dipahami oleh orang-orang musyrik dahulu. Kok ada orang yang mengaku muslim hari ini nggak paham? Dia ucapkan la ilaha illallah, tapi dia berdoa kepada selain Allah. Dia menyembelih untuk selain Allah. Dia bergantung hati, bertawakal kepada selain Allah. Menunjukkan dia tidak paham la ilaha illallah. Apa dalilnya? Orang musyrik dahulu paham la ilaha illallah sangat banyak. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Shad ayat ke-5. Ketika Nabi SAW
menyuruh mereka masuk Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah menyebutkan jawaban mereka. Aja'alal alihata ilaha wahida, apakah Muhammad menjadikan sesembahan yang banyak itu satu saja, yang lain ditinggalkan, hanya satu yang boleh disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini, kata mereka, adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Jadi mereka nggak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tahu kalau mengucapkan la ilaha illallah harus menyalahkan dan meninggalkan patung-patung mereka, berhala-berhala mereka, orang-orang soleh yang mereka sembah, para nabi yang mereka sembah. Mereka tidak mau itu. Karena mereka tahu arti la ilaha illallah. Makanya mereka tidak mau mengucapkannya. Jadi jangan sampai orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW malah lebih tahu arti la ilaha illallah daripada kita. Dan justru jemaah sekalian, inilah yang membuat mereka marah besar kepada Rasulullah SAW. Karena la ilaha illallah bukan hanya mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah, tapi juga mengharuskan mereka mengingkari dan menyalahkan ibadah kepada selain Allah. Serta meyakini orang-orang yang menyembah kepada selain Allah adalah pelaku dosa terbesar, yaitu dosa kesyirikan dan kekufuran. Maka mereka marah. Sehingga mereka berbalik memusuhi Rasulullah SAW yang tadinya beliau adalah orang yang paling mereka cintai, yang mereka gelari dengan Al-Amin. Dan banyak di antara mereka masih punya hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah SAW. Tetapi dahsyat sekali permusuhan mereka kepada Rasulullah SAW. Sampai mereka bersepakat untuk menghabisi beliau. Di malam beliau diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Allah menyelamatkan beliau, namun akhirnya beliau harus terusir dari tanah airnya, berhijrah ke kota Madinah. Dan kesedihan beliau ketika itu luar biasa. Sebagai teladan bagi kita dalam perjuangan dan kesabaran. Jadi mereka marah. Karena Nabi SAW tidak saja mengajak mereka menyembah Allah, tapi suka menyalah-nyalahkan, mensyirik-syirikan, mengkafir-kafirkan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah. Maka aneh kalau hari ini ada orang muslim yang marah. Kalau kita mengatakan hanya Allah yang berhak disembah, semua yang disembah selain Allah adalah batil, salah, tidak benar. Mereka marah, padahal dia mengaku muslim. Dan dia juga mengatakan itu intoleran. Subhanallah. Ini ajaran asli. Ini ajaran pokok Islam yang pertama didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin seorang muslim mengatakan itu sebuah intoleransi atau radikalisme atau ajarannya kadrun, wahabi, radikal. Subhanallah. Ini penghinaan kepada ajaran Islam. Itukah namanya toleransi? Menolak ajaran Islam, menghina ajaran Nabi Muhammad SAW, itu toleransi yang salah kaprah. Sekali lagi jamaah sekalian, toleransi itu bukan seperti itu. Toleransi itu adalah kita tidak zalim kepada orang kafir. Dan boleh kita berbuat baik kepada mereka. Allah sebutkan dalam 2 ayat. Ingat 2 ayat ini merupakan panduan kita dalam berinteraksi dengan non-muslim. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah kebencianmu kepada satu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka atau berbuat zalim. Berlaku adillah, jangan zalim. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Enggak boleh kita zalim kepada orang kafir. Bahkan orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin wajib dilindungi. Membunuh mereka dosa yang sangat besar sampai Rasulullah SAW memberi peringatan keras. Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la tujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, di antaranya perjanjian dia sebagai warga negara,
Maka siapa membunuhnya, dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Ayat yang kedua yang berbicara tentang toleransi, Allah Azza wa Jalla berfirman, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi selama orang kafir tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dari negeri kita, kata Allah, Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada mereka. Kalau mereka melakukan kezaliman itu, maka jawabannya adalah jihad. Mereka baik, kita baik. Mereka mau jihad, kita siap mati syahid di jalan Allah. Itu sifat umat Islam. Bukan zalim kepada mereka. Ini jemaah sekalian batasan toleransi. Umat Islam nggak boleh zalim dan sangat bagus tidak dilarang oleh Allah berbuat baik kepada non-muslim. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk berbuat baik kepada tetangga. Sahabat mempraktekkan. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, setiap beliau sembelih kambing untuk dimakan bersama keluarga, beliau perintahkan pembantunya untuk mengantarkan kepada tetangga-tetangganya yang Yahudi. Ini toleransi. Kita berbuat baik kepada tetangga kita yang non-muslim. Ini ajaran Islam, ajaran Rasulullah SAW. Tapi kalau kita mengatakan agama mereka benar, nggak boleh menyalahkan ajaran mereka, padahal itu disalahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka batal Islam kita. Itu bukan toleransi, itu namanya kita membatalkan akidah kita. Merusak keimanan kita. Jadi jemaah sekalian bedakan antara toleransi dan intoleransi yang sebenarnya. Wallahu alam, ini paling tidak jemaah sekalian 4. Kalau kita kaji masih ada lagi sisi-sisi pandang yang lain yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrik di zaman ini lebih parah daripada orang-orang musyrik di zaman dahulu. Sekali lagi sebagai peringatan bagi kita agar tidak terjerumus di dalam kesyirikan. Walhamdulillah, dengan ini kita selesai dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba, mengenal 4 kaidah untuk mengenal ajaran Islam yang paling mendasar, yaitu tauhid dan kesyirikan dikenali untuk dijauhi. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Alhamdulillah. Amin. Ya Allah ya. Recording in progress. Mas Afadol. Ya Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan pertanyaan, Ustaz. Jadi Silakan, Akhir. ada yang bertanya, Ustaz, sampai mana batasan syariat dalam menggambar atau melukis, Ustaz? Soalnya di pertemuan kedua kan Ustaz sempat bilang bahwa hal tersebut itu termasuk hal yang dilarang. Lalu beliau juga menyampaikan bahwa ada syubhat yang mengatakan kalau hanya melukis atau menggambar boleh, yang dilarang adalah seperti patung dan yang semisalnya. Apakah itu benar, Ustaz? Terima kasih. Baik. Itu aja, Ustaz. Pertama, menggambar itu mencakup semua bentuk gambar bernyawa. Sama saja
apakah patung maupun lukisan, apapun itu, gambar bernyawa. Walaupun memang untuk patung itu ulama sepakat, ulama 4 mazhab sepakat atas keharamannya. Sedangkan lukisan itu pendapat mayoritas ulama. Hanya segelintir ulama yang mengatakan lukisan walaupun gambar bernyawa tidak masalah karena dia bukan patung. Tapi mayoritas ulama dari 4 mazhab berpendapat bahwa itu sama saja. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Karena ada hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah SAW masuk rumah dan di kain gorden milik Aisyah radhiyallahu anha ada lukisan gambar bernyawa. Maka beliau marah. Sampai Aisyah menjadi khawatir. Aisyah sampai mengatakan, apa salahku ya Rasulullah? Aku bertobat kepada Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Inna ashab hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya orang-orang yang melukis ini akan diazab di hari kiamat. Dan dikatakan kepada mereka, hidupkan yang sudah kalian ciptakan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Inna syaddan nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya di antara yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah para tukang gambar. Nah, jemaah sekalian, ini dalil yang pertama. Nabi SAW melarang walaupun hanya lukisan, bukan patung. Yang kedua, dari segi bahasa, yang disebut as-surah, gambar, itu mencakup patung maupun lukisan. Itu dari segi bahasanya. Tidak sebatas patung saja. Iya. Jadi pendapat yang kuat, pendapat mayoritas ulama, walaupun lukisan sama saja. Bahkan para ulama juga menjelaskan, sama saja yang dilukis itu makhluk yang berwujud, atau hanya dalam imajinasi. Tidak ada bedanya, selama dia dalam bentuk makhluk bernyawa. Iya. Nah, pertanyaannya gimana solusinya? Ya solusinya jangan gambar makhluk bernyawa. Gambarlah yang lain, tidak masalah. Contohnya, menggambar atau melukis matahari dan bulan. Atau membuat seperti mobil-mobilan, tidak masalah. Nah, mobil-mobilan jemaah sekalian, andai dikasih mata tidak masalah. Karena kan dia bukan makhluk bernyawa. Anak-anak kita mungkin punya permainan mobil-mobilan, ada matanya, ada mulutnya, bahkan bisa berbicara, tidak masalah. Karena itu bukan gambar bernyawa. Iya. Itu solusinya. Dan ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kepada tukang buat gambar bernyawa di masa sahabat. Kata beliau, kalau kamu mesti menggambar, maka gambarlah yang tidak memiliki nyawa. Objek yang tidak bernyawa. Kan banyak. Gunung-gunung, patung apa namanya, itu pun sebenarnya ulama masih ada beda pendapat. Ya, jadi ulama membagi dua. Ada makhluk yang berkembang, ada yang nggak berkembang. Yang nggak berkembang itu seperti matahari dan bulan. Maka ini sepakat ulama boleh, tidak masalah. Dia nggak hidup berkembang, ya nggak jadi dua matahari kita, nggak punya anak, ya nggak jadi lebih besar, nggak. Yang kedua, makhluk yang bertumbuh, yaitu tumbuhan, pepohonan, bunga-bungaan. Nah ini ulama masih beda pendapat. Sebagian melarang, tapi pendapat yang kuat insya Allah tidak masalah. Karena yang dilarang hanyalah yang memiliki ruh, yang bernyawa, sedangkan tumbuh-tumbuhan itu tidak bernyawa. Tapi setidaknya kita bisa memetik pelajaran, saking khawatirnya ulama, sampai ada yang melarang, karena tumbuhan itu dia bertumbuh. Dia makhluk hidup.
yang kelihatan jelas dia bertumbuh. Ya. Jadi itu solusinya. Andai kita mungkin kehilangan pencaharian kita, mata pencaharian kita, penghasilan kita karena tidak boleh membuat gambar bernyawa, maka yakinlah rezeki Allah itu luas dan bahkan Allah akan memberikan ganti yang lebih baik kalau kita meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah. Yakinlah itu. Dan juga kita juga harus yakin rezeki kita sebenarnya sudah tercatat, tidak ada yang berubah. Betul kita disuruh berusaha, tapi sebenarnya Allah sudah takdirkan rezeki kita. Maka rugi kita sendiri kalau kita mencari rezeki dari yang haram. Karena itu tidak akan menambah rezeki kita. Apa yang sudah Allah takdirkan ya begitu saja. Kita sendiri yang rugi kalau kita mendapatkan rezeki dari cara yang haram. Iya. Barangkali demikian akhi, wallahu alam. Tafadhal kalau ada pertanyaan lain. Nah, Ustaz. Ada pertanyaan dari Pak Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya. Ana ingin sekali menyampaikan keindahan agama ini kepada masyarakat Jepang di sini. Ana telah mengetahui hal yang utama adalah dakwah la ilaha illallah. Tetapi masyarakat Jepang saat ini adalah masyarakat yang ateis atau mencampur adukan nilai-nilai kebaikan dalam beberapa agama untuk kehidupan dunia mereka. Apakah narasi yang pertama kali harus kita sampaikan kepada masyarakat Jepang dengan karakter tersebut agar menghujam hati mereka perkataan la ilaha illallah? Baik. Jadi pertanyaannya tentang saudara kita yang ingin berdakwah di Jepang dalam masyarakat yang banyak ateis. Bagaimana cara yang paling baik supaya mereka mau masuk Islam? Maka jemaah sekalian, tidak ada cara yang paling baik kecuali meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu dengan tauhid, memulai dakwah tauhid, memperkenalkan tentang Allah, baik rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifat-sifatnya secara bertahap. Dan kalau kita perhatikan Al-Quran, termasuk metode utama dalam Al-Quran adalah mengajak manusia untuk berpikir akan adanya Sang Pencipta dan bahwasannya dialah yang berhak disembah. Di antaranya Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta begitu saja tanpa ada yang menciptakannya? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini ayat juga yang sangat bagus dan ayat-ayat yang semisalnya untuk mengajak orang ateis beriman. Yaitu ayat yang mengajak mereka berpikir. Kalau kamu cerdas, gunakan akal sehatmu. Sederhana jemaah sekalian. Allah mengajak berpikir dua. Satu, apakah mereka menciptakan diri mereka? Apakah mereka tercipta begitu saja tanpa ada yang menciptakan? Ini nggak mungkin, bertentangan dengan akal sehat. Kita bisa berikan contoh. Kita punya rumah jemaah sekalian. Rumah yang kecil dibandingkan dengan alam ini nggak ada apa-apanya. Kecil sekali rumah kita dibandingkan dengan alam semesta. Tapi kalau ada orang yang mengatakan rumah ini dulunya tidak ada, lalu tiba-tiba muncul. Nggak ada yang membangunnya. Tidak ada yang membangunnya. Tiba-tiba muncul begitu saja. Maka kita langsung akan mengatakan, nggak masuk akal. Nggak mungkin. Mesti ada yang membangun. Nah, jemaah sekalian, bagaimana lagi dengan alam yang luas ini? Dengan langit dan bumi yang begitu besar. Dan segenap makhluk yang ada di dalamnya. Begitu pula dengan keteraturan-keteraturannya. Lihat bagaimana matahari dan bulan beredar pada porosnya. Bumi dan planet-planet yang lain beredar pada porosnya. Tidak bertabrakan. Nggak mungkin kalau tidak ada yang mengaturnya jemaah sekalian. Ini satu.
Yang kedua kata Allah, amhumul khaliqun, apakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini lebih tidak masuk akal lagi. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak ada nggak mungkin bisa mencipta. Sebelum mereka tercipta kan mereka tidak ada. Bagaimana bisa menciptakan diri sendiri? Jadi ini diantara metode Al-Quran. Maka dari itu kita perlu belajar, perlu mendalami. Dan metode yang digunakan oleh Dr. Zakir Naik dan sebelumnya yang digunakan oleh Syekh Ahmad Deedat itu sangat bagus. Intinya itu sama dengan metode Al-Quran. Mencari hal-hal yang dapat mengajak mereka berpikir menggunakan akal sehat mereka. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memuji Ahmad Deedat. Ahmad Deedat di masa hidup Syekh Ibnu Utsaimin. Cara yang bagus. Sehingga alhamdulillah banyak orang yang tersadar masuk Islam. Hanya ada orang-orang bodoh yang tersinggung karena Dr. Zakir Naik juga mengkritik bid'ah-bid'ah mereka dan syirik-syirik mereka. Lalu memandang sebelah mata jasa-jasa beliau, perjuangan beliau untuk mengajak orang-orang yang tidak mengenal Allah untuk masuk Islam. Orang-orang ateis ataupun orang-orang kafir yang lain. Padahal banyak sekali yang masuk Islam melalui beliau. Sehingga beliau termasuk orang yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah Arab Saudi atas jasa-jasanya kepada Islam. Begitulah. Orang yang tahu terima kasih mesti mengetahui kemuliaan orang. Orang yang mulia mesti menghargai kemuliaan orang. Jasa-jasa orang itu. Iya. Jadi ini cara yang bagus. Mengajak mereka berpikir menggunakan akal sehat mereka. Tapi kembali lagi, kita sendiri harus berbekal, harus belajar. Terutama yang kita pelajari agama kita sendiri. Al-Quran dan Sunnah. Ini betul-betul harus kita dalami. Apalagi kalau mereka berdebat, lalu kita nggak punya bekal yang kuat, malah bisa-bisa kita yang terpengaruh mereka. Nah ini bahaya. Jadi kita janganlah terjun mendakwahi mereka sebelum kita betul-betul mempersiapkan diri kita, menguatkan keimanan kita, mendalami agama kita. Ini cara yang terbaik. Metode Al-Quran dan Sunnah. Mengajak mereka berpikir menggunakan akal sehat mereka. Intinya adalah mengajak mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, baik dengan menyampaikan wahyu, menyampaikan ayat, ataupun mengajak mereka berpikir menggunakan akal sehat mereka. Dan juga jemaah sekalian, tidak kalah pentingnya kita berakhlak mulia, bergaul dengan mereka menggunakan akhlak mulia dengan cara yang baik, memberikan hadiah. Ini metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang ini bisa jadi lebih berpengaruh daripada kata-kata. Ya. Ada orang Arab Badui kafir kurang ajar. Sudah kafir kurang ajar lagi. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa salam, tanpa basa-basi, dengan suara keras, "Wahai Muhammad, berikan saya harta." Maka apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau memberikan kepadanya kambing sebanyak 1 lembah. Kambing yang berada di antara 2 gunung. Lembah yang besar isinya kambing semua. Diberikan hadiah kepada orang Arab Badui tersebut. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Orang itu pulang kampung, sampai di kampungnya dia pun teriak, "Ay qaumi aslimu fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr." Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam. Ayo kita semuanya masuk Islam. Karena Muhammad itu kalau ngasih hadiah, memberikan sedekah, itu enggak tanggung-tanggung, tanpa takut kemiskinan. Rupanya itu membuat dia terpesona. Bukan sekedar Nabi SAW berbuat baik kepadanya, memberikan harta, tapi beliau ngasihnya enggak tanggung-tanggung. 1 lembah kambing. Yang masuk Islam bukan hanya dia, sekampung dia ajak masuk Islam. Jadi jangan sampai mereka mendapatkan kesan buruk dari kita karena keburukan akhlak kita. Itu bisa menghalangi mereka masuk Islam. Maka berlaku baiklah kepada mereka. Kemudian jemaah sekalian, yang paling penting kita usaha menyampaikan. Soal dia mau bertobat atau tidak, itu sudah bukan urusan kita. Serahkan kepada Allah. Tinggal kita perbanyak doa. Semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Andai dia tidak diberikan hidayah, semoga anak keturunannya kelak diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini yang perlu kita pahami. Jangan kita bersusah hati
Jangan kita berkecil hati, kita sudah dakwah mereka belum juga mau masuk Islam. Kita sudah dapat pahala. Walaupun mereka nggak mau masuk Islam, kita sudah dapat pahala. Nggak usah khawatir. Tugas kita hanyalah berusaha, Allah yang memberikan hidayah. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan lain? Tafadhal akhi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan selanjutnya datang dari akhwan kita, umur 7 tahun di Yokohama, Ustaz. Ustaz, namanya Khaila, Ustaz, umur 7 tahun. Begini pertanyaan Ustaz. Ustaz, Khaila mau bertanya, agama Hindu itu kisahnya seperti apa? Apakah orang Hindu itu pengikut Hindun binti Utbah waktu masa jahiliyah? Jazakumullah khairan, Ustaz. Itu Ustaz pertanyaannya. Terima kasih. Pertanyaan dari Hailah ya. Umur 7 tahun di Yokohama. Masya Allah. Semoga Allah memberkahi beliau dan kedua orang tuanya dan keluarganya semuanya. Saya akan menjawab secara umum bahwa semua orang non-Muslim dalam ajaran Islam, dalam ajaran yang turun dari Allah Sang Pencipta serta penguasa alam ini, mereka semua adalah orang-orang kafir. Mereka semuanya adalah pelaku dosa terbesar karena mereka menyembah kepada selain Allah, yang seharusnya mereka menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Dan kelak mereka pasti masuk neraka dan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Inilah yang paling berbahaya. Bukan sekedar masuk neraka, tapi kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan di sisi Allah mereka adalah makhluk yang paling hina, karena dosanya yang paling buruk, yang paling berat. Yaitu tidak menunaikan hak Allah. Walaupun mereka menunaikan hak manusia. Tapi hak yang paling wajib mereka tunaikan, hak yang paling besar, haknya Allah, mereka tidak tunaikan. Yaitu Allah disembah dan tidak dipersekutukan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Hakkullahi alal ibadi ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian perhatikan surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari kalangan ahlul kitab dan al-musyrikin. Ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Al-musyrikin, siapapun yang menyembah kepada selain Allah, termasuk yang ditanyakan oleh adik Hailah. Kata Allah, tempat mereka finari jahannam khalidina fiha, di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Insyaallah sudah hafal ayat ini ya. Dalam surat pendek, surat Al-Bayyinah. Barangkali seperti itu, akhi. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Pertanyaan terakhir mungkin Ustaz ini dari Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk supaya tidak mengganggu tauhid kita, Maaf kurang kedengaran. Putus akhir. bagaimana hukumnya berkunjung ke tempat yang mana pada mereka Berkunjung ke mana, akhi? yang
mereka masih melaksanakan ke Putus-putus suaranya. Allah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, ini saya bantu bacakan juga Ustaz. Coba dibantu bacakan. Mungkin Mas Agis ininya koneksinya kurang baik. Ya, tafadhol. Begini Ustaz pertanyaannya, Ustaz, untuk supaya tidak mengganggu tauhid kita, bagaimana hukumnya berkunjung ke tempat wisata-wisata di Jepang, yang mana banyak kuil dan tempat ibadah mereka, yang mana mereka masih melaksanakan ritual ibadah di tempat wisata tersebut. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu Baik. khair. Jadi pertanyaannya terkait dengan hukum berwisata ke tempat ibadah orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah, yang melakukan dosa terbesar. Terlebih lagi saat mereka melakukan perbuatan itu. Dan biasanya memang saat ada upacara-upacara ritual ibadah atau perayaan mereka, maka wisata lebih digalakkan. Maka jemaah sekalian, hukumnya haram berdasarkan dalil-dalil yang sangat jelas. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 140, Allah menegaskan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya, jangan dekat-dekat mereka sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu melakukannya, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Walaupun ayat ini berbicara kasus khusus, yaitu orang yang mengingkari dan memperolok-olok ayat Allah. Tetapi semua ulama ahli tafsir menjelaskan, ini berlaku untuk semua dosa. Silakan lihat tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, dan lain-lain. Ini berlaku untuk semua dosa, bahkan bukan sebatas dosa syirik saja. Dosa terbesar. Walaupun dosa yang tidak sampai tingkat syirik, nggak boleh juga kita datang di situ. Dan juga ada hadis. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamru." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di depan sebuah meja yang dihidangkan padanya khamar. Walaupun dia nggak minum, dia nggak boleh duduk di situ. Dan bahkan jemaah sekalian, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, imam pemimpin kaum muslimin yang terkenal dengan kedalaman ilmu dan keadilannya, pernah menghukum orang yang minum khamar. Beliau tangkap mereka dan beliau hukum mereka. Ternyata di antara yang tertangkap dan dihukum adalah orang yang bersama mereka padahal dia sedang puasa. Lalu dikatakan kepada beliau, orang itu nggak minum, orang itu lagi puasa. Tapi tetap saja beliau hukum orang itu. Kenapa? Kata beliau, karena Allah mengatakan, "Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum." Surat An-Nisa ayat 140. Jangan kamu duduk-duduk bersama mereka sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu melakukannya, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Lihat, ini pemahaman salaf, pemahaman ulama terdahulu yang Islamnya paling asli. Kata beliau, walaupun dia hanya duduk di situ, dia nggak minum khamar, dia hukumnya sama dengan mereka. Karena Allah mengatakan, innakum idzam mithluhum. Kamu kalau begitu sama dengan mereka. Padahal ayat berbicara tentang kekufuran. Tapi ulama memahami ini berlaku untuk semua perbuatan dosa.
Makanya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan dia duduk di hadapan sebuah meja yang padanya ada khamar. Jemaah sekalian, kalau duduk bersama orang-orang yang minum khamar saja tidak boleh, bagaimana lagi kita mendekati orang-orang yang sedang melakukan dosa yang jauh lebih besar, yaitu menyembah kepada selain Allah. Tentu lebih terlarang lagi. Maka di sini tidak tepat kalau kita mengatakan, ya tergantung niatnya kan. Mungkin dia cuma mau wisata, bukan mau ikut menyembah. Tetap nggak boleh. Yang dibolehkan itu hanya satu. Kalau dia ke sana untuk memberi nasihat kepada mereka. Untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan dia ke sana membubarkan dengan cara yang kasar, tidak. Tapi memberi nasihat dengan cara yang baik. Mereka terima alhamdulillah, kalau tidak dia nggak maksa. Maka boleh dia ke sana untuk memberi nasihat, untuk berdakwah. Tapi kalau ke sana dia cuma sekedar wisata, sampai sana dia diam-diam saja, maka ayat dan hadis mengatakan tidak boleh. Jadi dalam beramal itu bukan hanya sekedar niat yang perlu diperhatikan, tapi caranya juga. Ini kesalahan ya, memahami. Orang mengatakan, ya tergantung niatnya. Betul, niat itu salah satu pertimbangan. Tapi ada pertimbangan lain selain daripada niat. Yaitu perbuatannya benar atau tidak. Walaupun niatnya benar, perbuatannya salah, ya tetap salah. Ini saya ingatkan, ada orang yang salah paham menempatkan niat di sini. Ketika kita nasihati, jangan pergi berwisata ke sana, karena itu dilarang dalam syariat. Mereka bilang, ya itu kan tergantung niatnya. Maka kita katakan, niat saja belum cukup. Harus dengan perbuatan yang benar. Walaupun niatnya baik, tapi perbuatannya salah, dihukumi salah. Maka walaupun dia berniat bukan menyembah sesembahan mereka atau menyetujui mereka, tapi dia ke sana bukan untuk niat amar ma'ruf nahi mungkar, dalam syariat itu dihukumi salah. Berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan ulama yang telah kita sebutkan tadi. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Alhamdulillah kita sudah di akhir pengajian kita hari ini. Insya Allah di akhir ini ada presentasi dari kawan-kawan panitia pembangunan Masjid Istiqlal Osaka. Insya Allah akan disampaikan oleh Pak Herizal. Pada Pak Herizal dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Ustaz, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Dan terima kasih banyak kepada akhwan-akhwan dan kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan presentasi atas bangunan Masjid Istiqlal Osaka. Insyaallah semoga Allah SWT membalas kebaikannya wa khairul jaza. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Ustadz dan akhwan-akhwan semuanya, alhamdulillah kita sekarang dari proses pembangunan Masjid Istiqlal Osaka, yang mana Masjid Istiqlal Osaka adalah masjid pertama kali di Jepang, insyaallah Ustadz, yang berbentuk masjid, insyaallah yang dikelola oleh masyarakat Islam, masyarakat Indonesia khususnya, yang mana posisinya ada di tengah-tengah pusat kota Osaka. Kemudian jumlah warga Indonesia yang ada, yang Muslim kurang lebih di daerah Osaka dan sekitarnya itu kurang lebih ada 6.000 orang. Dan kemudian setiap kita hari Jumat, kemudian setiap hari ada acara-acara Idul Fitri, Idul Adha, itu kita sangat kewalahan sekali untuk membutuhkan tempat beribadah, khususnya untuk kita warga-warga Indonesia yang ada di daerah Osaka dan sekitarnya. Karena itulah atas berdasarkan urgensi ini, kemudian juga masyarakat Indonesia yang begitu banyak, kemudian banyak juga masyarakat yang sudah punya keluarga di sini, masyarakat Indonesia.
Nah, kemudian anak-anak mereka ini, anak-anak kita ini orang masyarakat Indonesia itu sekolah mereka mungkin kita kekuatan. Nah, oleh karena itulah kita berinisiatif atau berpikiran bagaimana kita mendirikan masjid di Osaka kota ini, yang mana di masjid itu nanti kita bisa melakukan khususnya. Kemudian di sana juga kita akan bikin madrasah sama mu'alaf centernya insya Allah. Jadi kemudian oleh karena itulah kita sejak 2019 kita berusaha untuk mencari tempat. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada 2 bulan yang lalu kalau tidak salah kita mendapatkan tempat di Osaka kota, tempatnya di Daikokucho dekat Namba, pusat kota Osaka. Dan alhamdulillah tempat ini kurang lebih bisa memuat kurang lebih 1.000 lebih jemaah. 1.000 lebih jemaah. Yang mudah-mudahan nanti bisa kita gunakan untuk beribadah sholat Idul Fitri, Idul Adha, Jumat, otomatis sholat 5 waktu yang kita bisa lakukan. Oleh karena itulah kita dari panitia pembangunan Osaka ini mengharapkan sekali bantuan. Harga gedung ini total dengan administrasi kita butuh 200 juta yen. Sedangkan alhamdulillah kita sudah DP kemarin pada tanggal 17 September Jumat 2021 kita DP dananya kurang lebih 16.500.000 yen atau totalnya kurang lebih 2,3 miliar yang sudah kita DP. Dan insya Allah kita diminta untuk melunasi secepat mungkin, itu kurang lebih bulan 11 tanggal 15 kita diminta untuk melunasinya. Kemudian kalau sudah kita bisa melunasi, insya Allah kita bisa bulan 12 nanti kita sudah bisa menggunakan masjid itu, tempat itu untuk digunakan sebagai tempat beribadah atau tempat ibadah, sholat dan lain sebagainya macamnya. Insya Allah atas harga inilah ini kita mohon kepada support daripada masyarakat di seluruh Jepang khususnya dan di seluruh dunia dimanapun berada untuk percepatan pembangunan Masjid Istiqlal Osaka ini. Kenapa disebut dengan Masjid Istiqlal? Yang pertama kali adalah kita ingin membangun namanya Masjid Indonesia saja. Tapi setelah ada masukan dari berbagai macam teman-teman kita yang ada dari negara lain, dari Pakistan, India, Malaysia dan lain sebagainya macamnya, bagaimana takutnya ada etnis nanti. Akhirnya kita bikin suatu masjid, yang mana masjid ini masih membawa nama Indonesia, tetapi tidak tidak akan menyebabkan perpecahan soal akhirnya. Maka kita bikinlah namanya Masjid Istiqlal. Dan alhamdulillah semua pengurusnya kita ambil dari masyarakat Indonesia dan insya Allah akan dikelola juga oleh masyarakat Indonesia sendiri. Karena kebanyakan masjid-masjid yang ada di Jepang, Ustadz, semuanya itu dikelola oleh orang-orang Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, dan Arab Saudi. Sedangkan masjid yang dikelola oleh orang Indonesia semuanya mungkin Masjid Street di Tokyo, dan itu pun di lingkungan KBRI Tokyo. Sedangkan sekarang di Osaka ini adalah khusus dikelola oleh masyarakat Osaka, itu tempatnya di tempat umum. Alhamdulillah di tempat keramaian. Insyaallah mudah-mudahan kami mohon bantuan doanya daripada Ustadz dan teman-teman semuanya, dan mohon di-share informasi ini pada seluruh jagat raya insyaallah dunia ini agar untuk cepat pembangunan Masjid Istiqlal Osaka ini mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala masjid ini bisa terbangun pada bulan 11 ini bisa terlunaskan, dan kita kekurangan dananya kurang lebih ada 173 juta yen. Untuk masjid ini baru bisa kita pakai. Insyaallah man bana masjidan manallahu baitan fil jannah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membangun masjid di dunia ini, insyaallah Allah SWT akan bangunkan buat dia satu istana di surga insyaallah. Insyaallah barang siapa menafkahkan harta jalan Allah SWT sebagaimana kita tahu dalam surah Al-Baqarah, insyaallah akan ganti berkali lipat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumlatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Insyaallah jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah marilah kita sama-sama membantu bangunan Masjid Istiqlal Osaka ini, dan insyaallah jadi kita kasihkan sebagian harta kita untuk membantu kita nanti di akhirat nanti sebagai amal jariah buat kita. Mungkin kalau kita berhaji, berumroh itu adalah ibadah buat kita sendiri, istilahnya tahu kita hasilnya. Tapi biasanya kalau untuk sedekah, biasanya kita ada rasa berat. Tapi na'udzubillah, insya Allah semoga Allah mudahkan. Dengan kita bersedekah ini, semoga mudah-mudahan bisa menjadikan amal jariah buat kita dan keluarga kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Insya Allah itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Insya Allah mohon dibantu untuk pelunasan pembangunan Masjid Istiqlal Osaka ini, dan mohon doanya kepada Ustadz, dan mohon Ustadz mungkin bisa di-share juga kepada
Antum, Masya Allah. Kalau dirupiahkan berapa itu ya? Kalau dirupiahkan kurang lebih 28 miliar, Ustaz. Masya Allah, luar biasa ya. Kalau kebetulan Eh, tengah kota Osaka, Ustaz, gedungnya lumayan mahal, Ustaz. Iya. Siap. Iya. Antum ada nggak proposal dalam bahasa Arab? Ada, Ustaz. Kita ada proposal dalam bahasa Arab juga ada, alhamdulillah udah kita bikin, Ustaz. Cuman mungkin tinggal dirapikan sedikit lagi, Ustaz. Nanti kalau ada kirimkan ke Ana, nanti Ana mau teruskan kawan-kawan di Saudi, siapa tahu ada donatur dari sana. Siap, insya Allah. Nanti dalam bahasa Inggris juga, insya Allah nanti kami kirim bersamaan, nggak apa-apa, Ustaz ya? Oh iya, betul. Sama bahasa Inggris juga. Ustaz, jazakallah khairan katsiran, Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallah. Amin. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allah jazakallah khairan Pak Andi dan akhwan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Herizal yang sudah menyampaikan informasi pembangunan Masjid Istiqlal Osaka. Dengan pemaparan tersebut, alhamdulillah pengajian kita sudah selesai, sudah di akhir acara. Mari kita kita tutup saja majelis kita ini dengan doa. Mungkin ya dari Ustadz Sofiat. Bagaimana Ustadz? Kalau begitu kita tutup saja pengajian kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita dipertemukan di pengajian-pengajian berikutnya, juga dipertemukan di majelis-majelis surga, di taman surganya Allah kelak. Kami dari panitia mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.